ya perempuan-perempuan muda, kemudian punya beban domestik ya ketika bencana terjadi, tanggung jawab mereka untuk mengurus keluarga itu harus tetap mereka penuhi. Hak atas informasi itu urgensinya sama dengan nasi. Orang tidak dapat informasi, orang bisa saling bunuh, orang bisa saling berantem, orang bisa berkelahi. Begitu juga kalau orang nggak dapat nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan Lokadaya, apa kabar di siang hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di sini saya juga tadi memperkenalkan diri. Saya kembali karena partisipan sudah semakin bertambah. Saya izinkan memperkenalkan diri kembali. Nama saya Panji dari Yayasan Pujiono Center Indonesia. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menjadi MC dalam sesi pelatihan mobilisasi sumber daya lokal berbasis pengelolaan risiko bencana. Sekarang kita ada di tematik keempat dengan tema hari ini perlindungan anak dan perlindungan perempuan dalam situasi bencana. Kawan Lokadaya, seri pelatihan ini terselenggara atas kerjasama Lokadaya bersama Yayasan Pujiono Center Indonesia dan didukung sepenuhnya oleh Canada Fund for Local Initiative. Persib Bandung lawan Chelsea. Cakep. Cakep. Berlaga di Stadion Cibiru. Cakep. Tolong hadirin siapkan kopi. Cakep. Karena diskusi hari ini pasti seru. Iya. Kawan Lokadaya, ini sesi kali ini sangat menarik karena kita mengkombinasikan 3 wilayah waktu di Indonesia. Saya di Indonesia Barat, ada tentunya teman-teman lain di Indonesia Barat, Kak Wiwi dan Kak Lela dan teman-teman di Indonesia Tengah juga ada. Dan Ibu Lucy saat ini berada di kawasan wilayah Indonesia Timur. Gitu. Tentunya ini akan berkat teknologi kita bisa terkoneksi, terhubung dan berbagi pengalaman belajar bersama dalam forum yang berbahagia ini. Seperti biasa, kita akan memulai dengan sesi survei pengetahuan ya, teman-teman. Siapkan, saya akan menyiapkan dulu sebentar. Saya akan share linknya di kolom chat, teman-teman. Sudah siap semuanya? Sudah dapat? Monggo, silakan teman-teman mengklik link tersebut supaya bisa masuk dalam quizzes. Diklik saja teman-teman linknya. Ya, baru 1, 2, 3, 4, 1000, 2000. Ada penyamun. Wah, bahaya ini ada penyamun di dalam sini. Temannya Mas Panji, baik. Ada Ganjar Prabowo. Luar biasa. Ini nanti kalau kena screenshot sibuk ini nanti cari konfirmasi namanya ya untuk dapat hadiah dari aku pun padamu kakak. Siap. Oke, Kak Sunaring sudah bergabung. Saya akan masuk. 4, 3, 2, 1. Ya, saat ini leaderboard dipimpin oleh penyamun dengan mantra-mantra ajaibnya. Kemudian Kak Alika menduduki posisi kedua. Wah, penyamun langsung disusul oleh temannya Mas Panji. Ini bukan orang dalam ya ini ya. Kembali disusul oleh penyamun dengan magicnya. Kak Alfi kembali menyusul temannya Mas Panji. Kak Sunaring, iya Kak Sunaring. Terlempar dari 5 besar. Kak Naring langsung melaju pada posisi nomor 4. Oh, ada Kak Ta, gitu kan. Ya, waktu habis, teman-teman. Saya sudah mau dibantu. Ya, oke. Saya akhiri. Iya, kembali bersama saya teman-teman. Nah, hari ini diskusinya seperti saya tadi bilang pasti seru dan teman-teman pun pastinya sudah menyiapkan kopi bersama teman-temannya. Sekarang izinkan saya untuk memanggil narasumber. Bangun tidurku terus mandi. Cakep. Tidak lupa menggosok gigi. Mari kita panggil Kak Wiwi untuk mulai sesi ini. Silakan Kak Wiwi. Tepuk tangan. Terima kasih. Makan nasi lauknya ikan. Cantik. Dikasih kerupuk rasanya gurih. Cakep. Tak lupa saya ucapkan, Mas Panji, terima kasih. Sama-sama. Silakan.
Oke, halo, selamat siang keluarga Lokadaya. Kembali lagi sama saya Wiwi. Kalau minggu-minggu yang lalu saya jadi MC, kali ini saya bertugas jadi moderator untuk mendampingi dua narasumber kita yang keren-keren ini. Nah, semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat ya siang hari ini. Nah, di seri pelatihan mobilisasi sumber daya lokal berbasis pengelolaan risiko bencana kali ini, kita akan berdiskusi tentang perlindungan perempuan dan anak dalam situasi bencana. Bersama dua narasumber kita pada siang hari ini ada Ibu Lucy Paylow. Beliau adalah direktur dari Inaata Mutiara Maluku yang base-nya di Maluku Tengah. Halo Bu Lucy. Nah, lalu ada Kak Nur Laila Lamasituju atau yang akrab disapa dengan Kak Ella, Direktur SKP HAM, yang saat ini berada di Sulawesi Tengah. Halo Kak Ella. Hai. Ya, nah, oke ini kebetulan yang sangat baik ya, kita bertiga nih berkacamata nih. Oke, kedua narasumber kita ini akan berbagi tentang konsep dan peran sumber daya lokal serta praktik baik yang pernah dilakukan gitu ya. Nah, harapannya di sesi ini rekan-rekan sekalian bisa turut aktif juga untuk berbagi pengalaman terkait perlindungan perempuan dan anak. Oke, silahkan Ibu, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih Kak Wiwi, terima kasih teman-teman di Yono Center. Halo Kak Ella dan kakak-kakak semua, adik-adik, kawan-kawan peserta pelatihan yang gabung semua dalam Lokadaya ya Kak Wiwi ya. Ini luar biasa, terima kasih saya boleh hadir bersama-sama dengan kawan-kawan semua, berbagi pengalaman, berbagi spirit ya dengan kawan semua berdasarkan apa yang pernah kami jalani, kami kerjakan di PON. Tadi sudah dikenalkan, saya dari Inaata Mutiara Maluku, ini satu lembaga berbasis tas yang di spirit perjuangkan perlindungan HAM bagi perempuan dan anak di pulau-pulau. Saya akan berbagi konsep besar ya tentang perlindungan perempuan dan anak dalam situasi bencana. Oke, ya baik. Ya, saya mulai dengan menyampaikan peristiwa yang pernah ada di Maluku, yaitu pada bulan September 2019 itu terjadi gempa bumi yang sangat besar yang menghancurkan banyak sekali pemukiman masyarakat, banyak sekali desa-desa yang hancur, bahkan kota Ambon pun lumayan cukup besar kerusakan-kerusakan yang dialami akibat gempa itu. Dan salah satunya adalah Desa Wai. Desa Wai ini letaknya di Pulau Ambon dan semua warga di desa itu mengungsi ke pegunungan yang cukup jauh dari area pemukiman. Area pemukiman itu merupakan daerah hutan lindung. Ya, tiap keluarga membuat tenda darurat ya huntara di situ, dan akses air bersih cukup susah karena harus turun ke lembah yang cukup curam dan jauh untuk mengambil air bersih untuk keperluan keluarga dan keperluan warga. Kemudian di pengungsian itu ada beberapa ibu hamil, ratusan anak-anak, puluhan orang tua, dan beberapa disabilitas. Nah, 20 tahun sebelumnya, yakni pada tahun 1999, desa ini terjadi konflik sosial di Pulau Ambon. Desa Wai ini termasuk salah satu desa yang hancur luluh lantah pada saat konflik ketika itu. Ya, ada puluhan warganya meninggal, kemudian seluruh warganya ya, seluruh warga desa Wai ini harus mengungsi ke desa lain yang cukup jauh, dan mereka baru pulang itu setelah setidaknya 2-3 tahun baru mereka pulang. Ya, pemerintah bisa membangun kembali pemukiman-pemukiman yang hancur, dan itu baru ketika itu mereka warga desa Wai ini baru banyak kembali. Jadi di antara para pengungsi yang mengungsi akibat gempa itu ada sejumlah orang yang ketika konflik dulu itu mereka juga menjadi korban konfliknya. Ya, mereka mengungsi maupun mereka juga kehilangan harta, kehilangan keluarganya. Gitu. Jadi
peristiwa gempa itu kemudian menimbulkan trauma yang mengorek kembali trauma mereka yang eh, pelan-pelan diobati ya dengan seiring dengan berjalannya kehidupan mereka mulai menata kembali kehidupan mereka yang dulu anak-anak sekarang mulai mulai dewasa dan ada yang berumah tangga malah ada yang ketika mengungsi di hutan pada saat gempa itu adalah perempuan muda ya baru menikah dan baru hamil dan pada saat mengungsi itu dalam usia kehamilan tua menunggu hari untuk melahirkan. Ini fakta lapangan bagaimana kehidupan sempat diporak-porandakan oleh konflik sosial dan kemudian mereka korbannya survivornya berusaha membangun hidup kembali tetapi kemudian kehidupan mereka dilanda bencana alam gitu ya dan kemudian hancur lagi dan sekarang saat ini masih kembali menata kehidupan. Yang kami lihat kerentanan perempuan dan anak dalam situasi bencana itu adalah posisi perempuan dan anak pada sebagai orang-orang yang tersubordinasi gitu ya dalam dalam masyarakat kita ya yang masih sangat patriarki perempuan dan anak tentunya jadi yang yang nomor dua ya yang tersubordinasi di bawah dominasi laki-laki gitu dan perempuan punya beban domestik yang berlebihan sehingga itu menciptakan kerentanan tersendiri ya ibu-ibu harus bahkan remaja perempuan ya perempuan-perempuan muda kemudian punya beban domestik ya ketika bencana terjadi tanggung jawab mereka untuk mengurus keluarga itu harus tetap mereka penuhi ya yang sakit harus bisa mereka obati kebutuhan makan minum harus selalu tersedia harus bisa mereka cukupkan ya para laki-laki yang biasa itu menjadi pencari nafkah kehilangan kerja ya sehingga kemudian beban itu beban ekonomi keluarga kemudian beralih kepada perempuan ya tidak sedikit perempuan yang walaupun ada suaminya ya apalagi perempuan yang menjadi kepala rumah tangga itu punya beban berlapis-lapis gitu ya beban ekonomi beban psikologis ya yang itu semua akibat dari peran-peran domestik mereka. Selain itu mereka punya akses yang punya kelemahan dalam mengakses atau bahkan mengontrol sumber daya yang tadi saya bilang ketika mata pencaharian mereka punya mata pencaharian, kebanyakan mereka hilang mata pencahariannya. Kalau suaminya menjadi pencari nafkah utama, suaminya hilang kerja, ya mereka lebih lagi posisi mereka lebih lagi lemah ya dalam mengakses dan mengontrol sumber-sumber daya ekonomi. Tapi perempuan biasanya itu punya kekuatan untuk survive ya, untuk mencari segala macam cara untuk bisa menciptakan uh, mata pencarian ya, menciptakan sumber-sumber pendapatan bagi keluarganya. Layanan akses kesehatan yang terbatas ya perempuan anak-anak terutama punya punya akses layanan kesehatan yang terbatas belum lagi ketika tinggal di Huntara yang ibu-ibu hamil kemudian terkendala dengan layanan dari bidan misalnya ya posyandu yang tidak lagi bisa jalan sebagaimana keadaan sebelum bencana belum lagi anak-anak yang terputus akses pendidikannya ya sehari-hari hanya di Huntara hanya di lokasi pengungsian yang itu kemudian menimbulkan tensi-tensi sosial antar warga ya itu semua menjadi kerentanan bagi perempuan dan anak dalam situasi bencana. Yang itu semua menciptakan diskriminasi ya perempuan kemudian termarginalkan. Ada juga kami temui beberapa kasus itu perempuan dieksploitasi dengan cara apapun bahkan ada satu kasus yang kami dampingi perempuan yang dieksploitasi oleh suaminya secara eksploitasi seksual untuk mendapatkan uang bagi kehidupan keluarga mereka. Dan, banyak bentuk-bentuk lain kekerasan berbasis gender yang kemudian dialami oleh perempuan dan tentunya anak juga. Berikutnya, Mas Hendra itu tadi tentang kerentanan perempuan dan anak
dari kacamata kami. Slide berikutnya. Nah, ini bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang apa ditemui. Ada KDRT tentunya ya, karena tekanan-tekanan ekonomi, kesulitan ekonomi yang kemudian berdampak kepada meningginya tensi psikologi ya, yang berdampak pada kerentanan perempuan dan anak yang tadi sudah saya jelaskan, yang kemudian itu membuat banyak sekali kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada saat apa korban bencana itu tinggal di pengungsian ataupun di utara dan bahkan di lokasi-lokasi pemukiman yang baru pun, walaupun itu sudah bukan sudah merupakan tempat tinggal permanen yang baru, tapi tetap karena tekanan-tekanan ekonomi, tekanan psikologi yang terjadi, maka kasus-kasus kekerasan rumah tangga itu cenderung meningkat. Kita lihat pada saat COVID 2020 kemarin ya, di Maluku ini kita punya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat berdobel-dobel, 3 kali dari sebelumnya gitu. Dan itu terjadi lebih banyak itu pada rumah tangga muda gitu. Yang lebih rentan itu adalah rumah tangga muda gitu. Nah, itu tentang kekerasan. Ya bentuknya itu macam-macam, ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, bahkan penelantaran ya. Kekerasan seksual ada 2 kasus kalau tidak salah pada konteks konflik itu kami punya 2 kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga ya yang dialami oleh korban konflik. Korban situasi bencana kemanusiaan kemarin. Lalu kekerasan seksual ya ini hal yang marak sekali terjadi pada situasi konflik, pada situasi bencana. Ada perkosaan baik terhadap perempuan dewasa ya, bahkan oma-oma pun menjadi korban ya, korban kekerasan seksual, korban perkosaan, juga anak-anak ya. Anak-anak ini bukan hanya perempuan, laki-laki pun rentan banyak kasus incest ya, anak laki-laki maupun anak-anak perempuan itu menjadi korban incest. Lalu perkosaan ya laki-laki dewasa juga ya, yang jadi korban perkosaan itu tidak hanya perempuan dewasa tapi juga laki-laki dewasa. Lalu ada penganiayaan seksual, kemudian eksploitasi seksual ini yang cukup mengagetkan kami ya, bahwa anak-anak perempuan ya itu kemudian dimanfaatkan ya seksualitasnya oleh keluarganya sendiri. Nah, dalam konteks lain, misalnya pada saat konflik dulu, kita punya banyak sekali kasus kekerasan, eksploitasi seksual oleh aparat keamanan yang ketika itu di BKO-kan ya, bilangnya dulu itu di BKO-kan di Maluku banyak sekali perempuan-perempuan lokal yang kena tipu sama aparat-aparat keamanan yang bertugas di Maluku waktu itu dan membangun relasi, kemudian hamil, tinggal pergi, ya banyak sekali laporan-laporan eksploitasi seksual seperti itu. Dan juga dalam konteks bencana ini kita lihat ya, yang tidak sedikit juga anak-anak remaja kita, anak-anak laki-laki remaja kita yang menjadi pelaku. Kekerasan itu tidak hanya korban ya, anak-anak kita perempuan dan anak-anak kita tidak hanya menjadi korban, tapi anak-anak remaja kita pun menjadi pelaku. Dan terhadap mereka ini kami selalu menggunakan kacamata, kalau dengan kacamata HAM kita melihat mereka sebagai korban ya, walaupun di mata hukum mereka ada pelaku. Misalnya mereka melakukan setubuh dengan temannya gitu ya, dengan atau adik-adiknya atau dengan adiknya. Tapi dari kacamata yang lain mereka adalah korban dari apa? Korban dari situasi keluarga, itu misalnya terpapar aktivitas seksual dari orang dewasa. Itu dulu ya ketika anak-anak kita pegang handphone, belum punya akses kepada gadget gitu. Nah sekarang lebih parah lagi, sudah mereka ada di Huntara ya dengan kehidupan 24 jam dengan orang tua tanpa sekat gitu.
Lalu mereka juga pegang gadget gitu, pegang handphone ya, dan akses mereka terhadap informasi pornografi gitu itu banyak terbuka sekali, dan itu yang kemudian membuat anak-anak kita ya, para remaja kita banyak menjadi korban kekerasan seksual, pelaku kekerasan seksual. Korbannya tidak hanya adik-adik atau teman sebaya, tapi juga ada yang melakukan pada orang tua, pada nenek-nenek gitu. Pernah ada kasus perkosaan terhadap nenek-nenek gitu, perempuan paruh baya yang dilakukan oleh remaja laki-laki, anak di bawah usia remaja laki-laki kayak gitu. Kemudian ini yang berikutnya adalah kekerasan fisik antar warga. Mohon maaf ini agak kehalang ya settingan PowerPoint-nya. Iya, oke. Kekerasan fisik antar warga. Nah, selain perempuan ada yang menjadi dampak ya karena tekanan sosial yang terjadi di pengungsian atau di lokasi pemukiman sementara, hunian sementara, yang berdampak laki-laki yang uh, terlibat dalam kekerasan fisik, tapi dampaknya pasti ke perempuan. Perempuan pasti kena dampak, dan yang paling membahayakan adalah dampaknya kepada anak-anak kita. Mereka kemudian belajar tentang perilaku kekerasan, bagaimana kekerasan menjadi cara untuk menyelesaikan masalah, dan itu pembelajaran yang sangat merugikan ya bagi anak-anak kita. Mereka belajar dari orang tua, dari orang dewasa tentang bagaimana menggunakan perilaku kekerasan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bermasyarakat. Ya. Ini bentuk kekerasan yang lain yang terjadi kepada anak-anak kita. Nah, berikutnya, tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap perempuan dan anak, saya memilih untuk mengambil saja berkaca kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia nomor 13 tahun 2020. Ini kawan-kawan juga bisa baca ya. Di pasal 2-nya itu dia mengatur prinsip dasar perlindungan perempuan dan anak dalam kebencanaan. Yang pertama, responsif gender. Artinya setiap orang yang bertugas memberikan layanan harus peka, ya harus sensitif terhadap isu-isu gender ya dalam masyarakat. Kemudian non diskriminasi, semua orang harus diperlakukan setara, sama. Ya. Setiap perempuan dan anak tanpa kecuali berhak mendapatkan layanan berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dalam bencana yang dialami, serta tidak boleh ditolak dan diberikan prioritas atas dasar lain kecuali atas pertimbangan kedaruratan tertentu. Kemudian hubungan yang setara dan saling menghormati, artinya pemberi layanan bagi perempuan dan anak ya harus bisa mengedepankan rasa hormat dan penghargaan terhadap terhadap perempuan dan anak. Kemudian menjaga privasi dan kerahasiaan, ini sudah pasti. Lalu kemudian memberi rasa aman dan nyaman, ya. Kemudian menghargai perbedaan individu, ya. Artinya semua perempuan dan anak yang mengalami kekerasan berbasis gender dalam bencana harus dipandang sebagai pribadi yang unik, yang mempunyai latar belakang, pengalaman hidup, dan cara menghadapi tekanan yang berbeda-beda, sehingga tidak boleh dibandingkan satu sama lain. Prinsip berikutnya adalah ya tidak menghakimi, ya tidak boleh menyalahkan korban. Bagaimanapun situasi mereka harus bisa dialami dan memastikan dalam kondisi apapun informasi yang didapat dari perempuan dan anak yang mengalami kekerasan berbasis gender itu tidak akan dinilai dan dihakimi. Kemudian menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri. Apapun yang menjadi keputusan itu harus bisa dihargai, sehingga kita dalam pendampingan, dalam perlindungan kita tidak bisa memaksakan kehendak atau keinginan. Kemudian peka atau sensitif, ya, memahami latar belakang kondisi, menggunakan bahasa yang sesuai dan dimengerti ya oleh perempuan dan anak yang kita layani. Kemudian layanan kita harus bersifat cepat dan sederhana ya sesuai dengan konteks kebencanaan yang kita dampingi. Kemudian empati, ya ini sudah menjadi harga mati, harus bisa empati. Dan pemenuhan hak anak, kita harus bisa menghormati dan harus bisa menghargai ya, hak anak karena memang diatur tersendiri dalam konvensi hak anak. Berikutnya ada prinsip-prinsip konvensi hak anak yang ternyata juga sejalan dengan apa yang sudah diatur oleh Kemen PPA ini
Ya, ada prinsip non diskriminasi ya. Semua kerangka hukum, kerangka regulasi hak asasi manusia mengatur ini bahwa semua anak harus diperlakukan setara, sama, dan tidak boleh dibeda-bedakan. Ya, ada yang diistimewakan, ada yang yang diemaskan, ada yang dinomor duakan dan seterusnya. Penanganan kedaruratan, bencanaan harus bisa mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik anak, the best interest of the child. Kemudian hak hidup, ya kita harus bisa memastikan bahwa semua anak-anak yang berada dalam situasi bencana, hak hidupnya itu terjamin. Kemudian penghargaan terhadap pendapat anak, ya ini kita harus juga bisa memastikan itu. Berikutnya ini mungkin yang terakhir, ini pasti teman-teman juga sudah tahu ya, prinsip inklusif ya, non diskriminasi tadi itu kemudian dijabarkan menjadi prinsip-prinsip inklusif dalam berbagai regulasi yang mengatur menjadi kerangka kerja kedaruratan ya, kemanusiaan yang ada di negara kita. Dan saya kira ini Mbak Wiwi yang bisa saya sampaikan di awal. Mungkin tidak sempurna, saya berharap nanti dalam diskusi apa yang menjadi pengalaman, menjadi pengetahuan tapi tidak tersampaikan ya dalam kemasan materi saat ini, mungkin bisa lebih bisa muncul ya gitu ya, dan bisa menyempurnakan apa yang sudah saya sampaikan ini. Ya, terima kasih Bu Lucy, luar biasa sekali. Oke, nanti saya tahu teman-teman ini udah pada penasaran dan pengen banyak sharing juga. Nanti kita ada di sesi diskusi. Kita lanjut dulu ke Kak Ella. Oke, Kak Ella ini dari SKP HAM. Setelah bencana melanda Palu 5 tahun yang lalu, tepatnya di 28 September 2018, SKP HAM beradaptasi nih menjadi organisasi yang merespon peristiwa bencana tersebut. Nah, nanti Kak Ella akan membagikan bagaimana SKP HAM berproses dalam memobilisasi sumber daya lokalnya dan juga untuk mendukung perlindungan perempuan dan anak. Oke, Kak Ella, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih, Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan sekalian. Salam kenal. Saya Nurlaila Lamasituju. Sebagaimana tadi sudah diperkenalkan oleh Wiwi, teman-teman bisa memanggil saya Ella. Saya di Palu saat ini, dan terima kasih pada teman-teman Lokadaya mengundang saya untuk bisa membersamai diskusi kita, belajar bersama pada siang hari ini. Saya senang sekali tadi dengar Kakak Lucy mengingatkan kita bagaimana kerentanan-kerentanan yang dialami oleh perempuan dan anak dalam situasi bencana. Sepertinya setiap kali kita berjumpa membincang pembicaraan terkait isu ini, kita akan selalu bertemu dengan kasus demi kasus demi kasus demi kasus yang tidak pernah selesai. Di sebelah ini saya ambil tadi poster dari kawan-kawan di Rumah Belajar Sisere. Ini salah satu rumah belajar yang kami bangun di salah satu dusun. Nama dusunnya adalah Sisere di Kabupaten Donggala yang terdampak atas bencana. Jadi setelah bencana itu ada satu gunung di dusun ini itu amblas ke bawah. Jadi sehingga warga-warga, dan ini dihuni oleh masyarakat adat, warga-warga masyarakat adat itu lari ketakutan dan kemudian mereka mengungsi mencari tempat yang lebih aman. Oke, kalau saya ingin membincang tentang 3 bencana besar di Sulawesi Tengah. Kalau kita kembali pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007, 3 kategori bencana itu ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Ketiganya ini sudah terjadi semua di Sulawesi Tengah. Saya memulai dari yang 2018, bencana alam tanggal 28 September, kami mengalami gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang menjadikan lebih dari 4.000 nyawa melayang dan hilang, ratusan ribu orang menjadi pengungsi. Sampai hari ini kami masih punya problem dengan pemulihan pasca bencana tersebut di tahap
rehabilitasi dan rekonstruksi, untuk pemulihan, untuk membangun rumah-rumah hunian tetap pada para pengungsi. Itu masih ada sekitar 4.000 kakak yang belum terbangun rumahnya. Mereka hidup di huntara-huntara yang situasinya sudah tidak layak, banyak yang terusir di sana, dan ada banyak sekali perempuan dan anak yang menjadi korban dari kasus bunuh diri, perempuan bunuh diri, juga perempuan diperkosa, anak diperkosa, terjadi kekerasan seksual, dan lain-lain. Saya ingin mengantar teman-teman apa situasi dan apa respon kami di SKPHAM sebagai organisasi masyarakat sipil atas bencana, rangkaian bencana-bencana yang sudah terjadi, tapi saya hanya mengambil 3 saja. Saya ingin memulai dari masa lalu dulu, konflik Poso. Konflik Poso ini 99 sampai 2001 saya sampaikan tadi di slide sebelumnya, dan respon yang dilakukan kami sebagai masyarakat sipil saat itu adalah membentuk organisasi ini, organisasi korban yang kami beri nama SKPHAM, Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Saya keluarga korban konflik Poso, paman saya diculik oleh tentara di peristiwa konflik itu dan sampai hari ini belum kembali. Banyak keluarga saya juga menjadi korban pembantaian, tapi juga menjadi korban tindak pidana terorisme. Organisasi ini bekerja untuk pemulihan trauma, ini sejak awal pemulihan trauma, dan kita berfokus untuk pemberdayaan perempuan menjadi juru damai. 2 orang yang menggawangi organisasi ini, saya dan seorang kawan namanya Ibu Pendeta Neti Kalengkongan. Kami bersama-sama sejak awal membangun SKPHAM untuk saling menguatkan. Jadi saya kembali ke komunitas saya, Muslim, untuk menguatkan kawan Muslim. Ibu Neti juga pulang ke komunitasnya di Kristen, lalu kemudian menguatkan kawan Kristen, lalu kemudian kami membuat perjumpaan-perjumpaan. Seringkali perjumpaan kami lakukan di gereja-gereja darurat, di situasi pengungsian, atau juga di pelataran-pelataran sekolah, untuk kemudian menghalau prasangka, menjawab prasangka-prasangka agar tidak terjadi lagi saling serang satu sama lain. Ada perbedaan cara penanganan di konflik sosial dengan bencana sosial dengan bencana alam. Kalau di bencana sosial, lukanya panjang. Sampai hari ini kami masih berhadapan dengan penyembuhan luka trauma. Apalagi keadilan yang dituntut oleh korban itu jauh panggang dari api. Tapi kalau di situasi bencana alam, itu traumanya jauh lebih cepat untuk dipulihkan, jauh lebih cepat untuk dijawab. Itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, dukungan program-program humanitarian itu di konflik sosial itu jauh lebih sedikit. Lalu beda lagi dengan COVID-19, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia kita akhirnya punya pengalaman bagaimana berhadapan dengan bencana non-alam di COVID-19 yang kemarin, dan karena itu sejumlah adaptasi kami lakukan, tapi terkait tentang trauma kita tidak menemukan di situasi COVID, tapi ancaman pada fisik, kematian yang beruntun itu dia membawa dampak yang berbeda. Nah, saya mau pindah ke gempa 2018. Jadi kalau di konflik sosial tadi yang kami lakukan adalah membentuk organisasi, lalu kemudian membuat kegiatan-kegiatan pemulihan trauma dengan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak, tapi juga kami membuat paguyuban-paguyuban lain dari kasus-kasus bom. Ya, ada banyak kasus bom di sini, dan setiap ada bom kami membuat paguyuban untuk membuat para korban saling bertemu, berjumpa, dan saling menguatkan. Pada gempa 2018 yang kemarin, satu hari kami gempa 2018 itu hari Jumat, persis sama seperti hari ini di hari Jumat. Hari berikutnya di tanggal 29 saya berupaya untuk mencari keluarga-keluarga yang terdampak tsunami, karena saudara-saudara saya terdampak tsunami, 34 orang meninggal dunia. Dan setelah itu hari ketiga persis kami langsung membentuk posko. Nah, posko yang kami pilih waktu itu posko data dan informasi. Kenapa kami memilih data dan informasi? Karena bagi kami informasi, hak atas informasi itu urgensinya sama dengan nasi. Orang tidak dapat informasi, orang bisa saling bunuh, orang bisa saling berantem, orang bisa berkelahi. Begitu juga kalau orang nggak dapat nasi. Nah, sehingga yang kami lakukan kemudian adalah membangun dapur umum. Jadi di posko ini kami bangun dapur umum, 12 dapur umum tersebar di 13 desa. Lalu kami juga membuat kegiatan PFA untuk perempuan dan anak.
PFA itu singkatan dari Psychological First Aid, pertolongan pertama untuk psikologi. Lalu kami juga membuat jurnalisme warga dengan program data dan informasi. Jadi kami menggunakan dapur umum untuk mengumpulkan problem-problem atau situasi yang terjadi di desa, apa dukungan yang dibutuhkan, bagaimana situasi pengungsi dan lain-lain, untuk kami salurkan bertemu dengan klaster-klaster yang ada begitu banyak dibangun di tingkatan provinsi. Ini respon yang kami lakukan. Lalu yang di bawah ini adalah sejumlah program yang kami kerjakan. Pertama, kami membuat forum warga membaca bencana. Kenapa harus membaca bencana? Karena bagi saya pribadi, bencana 2018 itu adalah peringatan yang sangat kuat bahwa ternyata sebagai warga Palu, saya sendiri tidak punya pengetahuan tentang sesar Palu Koro yang bergerak, yang akhirnya menjadikan kami gempa begitu dahsyat 7,4 magnitudo tanggal 28 September itu. Sehingga respon yang kami lakukan adalah, program pertama yang kami buat adalah buat forum warga membaca bencana, yang itu kami buat di dapur umum di sini, di SKPH. Jadi kami membuat dapur umum, orang datang makan, setelah makan kemudian kami mengajak berdiskusi. Di dapur umum ini kami membagi diskusi itu dalam 13 serial, dan satu serialnya khusus perempuan dan anak, tema khusus perempuan dan anak, juga kelompok rentan, untuk memahami betul bagaimana situasi perempuan dan anak dan kelompok rentan di situasi bahasa bencana. Kami punya pengalaman tidak cukup baik, pengalaman bisa dibilang traumatik di peristiwa konflik, bagaimana perempuan dan anak menjadi korban. Dan karena itu menjadi alarm bagi saya secara pribadi waktu itu, bahwa ketika ada bencana yang seperti ini, pasti perempuan dan anak akan menjadi korban. Itu juga yang menjadi dasar kenapa kami bikin tema tersendiri soal itu. Dari forum warga membaca bencana ini, kami kemudian dapat banyak sekali pembelajaran, dari mulai sejarah bencana, tapi juga dampak-dampak yang terjadi, respon pemerintah, regulasi-regulasi, tapi juga mempertemukan jaringan, belajar bersama, dan akhirnya terbentuk pola kerja baru, koordinasi dan kolaborasi. Dari situ juga kemudian mempertemukan saya dan Mas Panji dengan NGO internasional. Waktu itu Mas Panji ada di satu NGO dari Jepang namanya Parsik, dan kami sudah melakukan kegiatan livelihood untuk 100 perempuan penyintas pasca bencana, dan bertemu dengan Mas Panji kami meluaskan menjadi 250 perempuan. Kami memang sengaja memilih khusus terhadap perempuan penyintas, dan dari perempuan penyintas itu kami membuat lagi kategori-kategori yang sangat penting. Dia adalah perempuan kepala keluarga, perempuan yang punya tanggungan banyak, perempuan yang menanggung disabilitas atau perempuan disabilitas itu sendiri, dan lain-lain. Ada 6 kategori yang kami pilih untuk mendukung perempuan penyintas ini agar dia cepat pulih dari situasi pasca bencana. Yang ketiga kami lakukan adalah rekonstruksi berbasis komunitas. Kami mencoba untuk membangun kekuatan lokal, kekuatan komunitas, apa sumber daya yang dimiliki di sebuah desa untuk membangun kembali situasi yang kacau balau pasca gempa. Dari ketakutan akan tidak bisa hidup karena ekonomi terdampak, rumah hancur, lahan pekerjaan tidak ada, sekolah rusak, dan lain-lain. Tapi kami percaya bahwa siapapun seorang manusia ketika dia berhadapan dengan bencana, dia pasti akan punya daya untuk kembali bangkit. Dan juga kami ingin menguji apakah kultural, hal-hal yang pendekatan budaya yang sudah berakar urat di sebuah komunitas itu bisa digunakan. Nah, di program rekonstruksi berbasis komunitas ini kami mencobakan di 2 desa. Satu Sisere yang saya sebutkan di depan tadi, satu lagi ada di Solowe. Dan di 2 desa ini kemudian kami membangun rumah belajar. Kami juga menulis buku dari catatan-catatan itu. Yang ketiga, kami juga melakukan pendampingan desa siaga bencana. Ini juga tahap selanjutnya yang kami lakukan untuk belajar bagaimana menyiapkan rencana kontingensi, membuat peta resiko, mengajak petani-petani untuk bersiap kalau bencana lagi, dia punya lumbung pangan apa, tapi juga beradaptasi dengan iklim yang udah semakin gak karu-karuan hari ini ya, dengan musim yang sudah berganti. Dan yang terakhir, kami juga melakukan monitoring terhadap pembangunan hunian tetap. Secara khusus kami ingin memotret apakah dana hutang yang
digunakan oleh Indonesia 3,5 triliun untuk membangun yang harusnya 11.000 hunian, tetapi itu tidak akan berdampak pada kekerasan berbasis gender dan kekerasan pada anak, tentu saja. Nah, itu kira-kira teman-teman yang kami lakukan merespon situasi pasca gempa 2018 yang lalu. Lalu pada situasi COVID-19 kemudian menghantar kami untuk beradaptasi. Jadi kita belum selesai dengan memperbaiki situasi pasca bencana alam, bencana non alam sudah datang lagi, COVID-19 datang, sejumlah program kemudian langsung terdampak. Seperti itu, tidak bisa lagi ada perjumpaan langsung dan lain-lain, dan ini memaksa kita untuk segera beradaptasi. Kami membuat sejumlah aturan-aturan baru, SOP baru. Setidaknya ada SOP penanganan situasi darurat, ada SOP kesehatan, ada SOP keamanan dan lain-lain. Tapi di situasi ini juga kami kemudian belajar untuk membuat alat-alat belajar yang baru, pendekatan ya sama seperti ini, kita akhirnya bisa Zoom, ya, membuat kelas belajar online, membuat materi-materi yang harusnya ditaruh di YouTube agar bisa diakses oleh kawan-kawan di komunitas, baik di kelas-kelas perempuan maupun di kelas-kelas anak yang diampu oleh rumah-rumah belajar. Kami memiliki 4 rumah belajar, ada yang di Sisere, ada yang di Kulawi, ada yang di Poso, dan ada di Dolobiru-Maru, itu di 3 kabupaten. Nah, kelas-kelas belajar online ini ternyata mampu mengeratkan hubungan di antara kami walaupun berjarak menggunakan aplikasi, meskipun tidak selalu mudah karena kendala jaringan di daerah seperti kami ini juga masih menjadi tantangan. Tapi setidaknya adaptasi itu membuat kami belajar untuk selalu mencari jalan keluar, bagaimana menghadapi situasi-situasi pasca bencana. Oke. Ini refleksi dan pembelajaran kawan-kawan, dan ini juga slide terakhir saya yang ingin saya bagikan. Jadi di situasi seperti yang saya ceritakan di awal tadi, 5 hari pasca bencana kami sudah membangun posko rumah dan membangun dapur produksi. 7 hari setelah kami membangun dapur umum itu, saya sudah menerima 1 kasus anak yang mengalami kekerasan seksual di hunian sementara yang dilakukan oleh ayah tirinya. Itu betul-betul mengiris hati. Dari sini kemudian saya memetik 4 pembelajaran. Yang pertama, bencana ternyata memantik orang dan organisasi itu dapat beradaptasi untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan akibat bencana. 2018 ada begitu banyak sekali organisasi-organisasi humanitarian yang datang ke sini. Kami belajar betul dari mereka. Ada banyak klaster-klaster. Salah satu yang paling penting adalah klaster perlindungan perempuan dan anak. Di sana kita berkolaborasi, berkoordinasi untuk setiap ada kasus yang dialami oleh anak dan dialami oleh perempuan itu bisa langsung segera tertangani. Dan klaster itu walaupun bencana sudah lewat, kita masih tetap melanjutkannya sampai hari ini. Yang kedua, pembelajaran kami adalah terbangun kebiasaan baru. Ada kerja kolaborasi dengan menjaga koordinasi melalui, ini saya bilang tadi, klaster perlindungan perempuan dan anak. Tapi selain klaster ini ada sejumlah klaster yang lain, klaster shelter, klaster WOS, ya, air, dan lain-lain. Dan di sana kemudian kerja lebih cepat, ya, kerja kolaborasi, kerja lebih cepat, tidak hanya di sesama organisasi masyarakat sipil, tapi juga dengan pemerintah. Ini pembelajaran baru dan saya rasa jadi langgam kerja, pola kerja baru yang sebenarnya. Pembelajaran yang ketiga, bertemu ruang belajar yang lebih luas dari berbagai organisasi humanitarian itu, baik nasional maupun internasional. Ini kemudian kami belajar tentang cara pola kerja, bagaimana organisasi lokal, kami organisasi kecil ini kemudian ketika kita berhadapan dengan lembaga-lembaga yang besar, mereka datang. Walaupun ada macam-macam ya, ada plus minusnya. Ada yang datang hanya bagi-bagi uang, begitu ya, bagi-bagi program. Tapi ada yang benar-benar datang untuk ngelit begitu, membantu bagaimana agar organisasi kecil ini dia bertumbuh, agar nanti kalau bencana datang lagi mereka udah siap. Nah, tapi juga kami belajar bahwa organisasi-organisasi nasional yang besar-besar itu nggak sepenuhnya kemudian mereka serba bisa.
Nah, mereka juga belajar dari kami bagaimana ketahanan-ketahanan lokal, kultural, ya, mitigasi-mitigasi bencana yang sudah dilakukan secara kultural itu dia bisa saling sublim begitu dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang datang dibawa oleh mereka yang sudah berpengalaman dalam penanggulangan bencana alam. Sampai hari ini kami masih meneruskan kerja belajar bersama itu lewat satu aksi namanya Arisan Ilmu pada Game. Ini kegiatan rutin yang dilakukan untuk saling bertemu dan belajar. Dan yang terakhir, meningkatkan kapasitas individu perempuan dan anak, serta organisasi dalam menekan risiko dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam situasi bencana. Kami kemudian belajar betul bahwa kalau kita ingin mengurangi risiko dampak terhadap perempuan dan anak dalam situasi bencana, maka jawabannya adalah meningkatkan kapasitas perempuan dan anak dalam situasi bencana dan sebelum bencana, sehingga ketika bencana terjadi sesungguhnya mereka sudah bersiap. Kalau kita belajar siklus bencana kan ada 3 ya, ada pra, saat, dan pasca. Nah, di saat ini kita sudah pra tapi juga pasca pra bencana yang sebelumnya adalah pasca bencana, kita sedang mempersiapkan bagaimana agar perempuan-perempuan menjadi kuat, bagaimana agar anak-anak bersiap kalau bencana datang lagi. Hal-hal yang kami lakukan adalah membuat kelas-kelas belajar tentang kebencanaan di rumah-rumah belajar yang saya sebutkan tadi yang kami punya, membangun semakin banyak diskusi-diskusi, ruang-ruang belajar interaktif itu salah satunya lewat arisan ilmu. Tapi terhadap khusus perempuan kami belajar betul bagaimana mempersiapkan perempuan berdaya secara ekonomi. Di situasi pasca bencana ada begitu banyak sekali bantuan livelihood, bantuan modal. Tetapi ada sedikit sekali bantuan pendampingan untuk bagaimana perempuan berdaya. Maka yang kami lakukan di organisasi ini adalah menguatkan kapasitas mereka, bukan hanya memberikan modal uangnya, tetapi memberikan modal pengetahuannya. Nah, foto yang saya share ini, teman-teman, ini adalah kelas terakhir kami menutup rangkaian 10 kelas peningkatan kapasitas perempuan dalam membangun manajemen usaha. Setelah mereka, ini ada lebih 250 perempuan dari 5 desa, setelah mereka berdaya secara pengetahuan, tapi juga dia dapat modal usaha, akhirnya dia bisa mengembangkan usahanya dan mengadvokasikannya. Sampai hari ini kelompok-kelompok usaha ini terus berjalan. Misalnya mereka yang punya usaha keripik, dari yang tadinya hanya usaha kecil-kecilan, sekarang mereka udah punya label. Mereka bisa advokasi sendiri bagaimana mendapatkan PIRT, bagaimana mendapatkan sertifikat halal dari pemerintah dan lain-lain. Dan sekarang mereka menjadi mitra-mitra pemerintah, diberdayakan, bahkan dibangunkan rumah-rumah produksi. Begitu saya rasa yang bisa saya sampaikan, dan kawan-kawan, mari, saya yakin ada banyak sekali juga pengalaman dari teman-teman yang lain ini, kayaknya dari seluruh Indonesia, ada dari Aceh sampai jangan-jangan ada dari NTT Papua juga. Saya senang sekali, mari kita bertukar informasi dan pembelajaran bersama-sama. Terima kasih banyak Kak Ella. Wah, ini luar biasa sekali ya dua narasumber kita. Nah, di Hari Pahlawan ini, tepat tanggal 10 November hari ini, mari kita sama-sama juga mengapresiasi kerja-kerja kawan-kawan kemanusiaan semua untuk masyarakat Indonesia. Nah, Kak Yosua masih adakah di tempat? Iya, mungkin dari tadi kan saya memang lembaga saya juga ngurusin anak-anak ya. Hanya memang mendengarkan lebih banyak, porsinya lebih besar kepada perempuan, dan porsi kepada anak mungkin belum terlalu terelaborasi, tapi mungkin nanti di dalam diskusi selanjutnya ini bisa dijelaskan, karena bencana bagi anak itu posisinya kita ketahui memang rentan sekali, dan saya memang tertarik untuk melihat bagaimana isu perlindungan anak ini, dan ketika kerja-kerja kita di dalam kebencanaan, kami yang lembaga anak, peran apa yang akan kami ambil, karena sering dipisahkan antara lembaga anak dengan lembaga yang isunya humanitarian sebenarnya, seperti itu. Silahkan Ibu Lucy dulu atau Kak Ella dulu, kira-kira yang mau menanggapi. Setahu saya panduan itu mungkin ada, tapi kami tidak pakai. Gitu. Kami di Maluku dalam merespon bencana yang tadi, bahkan dulu ketika bencana sosial pun kami tidak ada panduan khusus yang kami pakai gitu. Mungkin ada, tapi kami tidak
pakai. Nah, dulu tahun 99 itu konflik itu terjadi begitu tiba-tiba dan kami mengambil inisiatif sendiri gitu. Kemudian waktu itu saya yang dari komunitas Kristen dan ada kawan lain yang dari komunitas Muslim. Kami menginisiasi mengorganisir komunitas kami masing-masing. Dan untuk anak kami waktu itu saya untuk yang Kristen saya bikin modul gitu, modul pendampingan psikososial. Nanti modulnya sudah jadi, baru kemudian dari UI itu masuk dengan program program psikososialnya bersama dengan Kementerian Pendidikan. Uh, Mereka bahkan mengambil modul yang saya bikin itu untuk mereka kembangkan jadi materi pelayanan psikososial mereka di camp-camp pengungsian gitu. Baik, terima kasih Kak Lucy. Jadi lebih mengutamakan untuk mengembangkan sendiri ya Kak Lucy instrumen-instrumen yang ada sesuai dengan pelokalan yang ada. Iya, jadi ini juga belajar dari situasi bencana kan kita respon dilakukan setelah ada peristiwa ya. Ya. Sama seperti Kakak Lucy tadi, kami juga di tahap awal itu di masa tanggap darurat untuk merespon itu dengan metode sendiri. Ya sebenarnya membuat panduan sendiri karena kami juga ada psikolog begitu. Jadi melakukan PFA itu kemudian dengan modul yang kami lakukan sendiri. Tapi seiring berjalan waktu ketika kerja kolaborasi dilakukan bertemu di klaster-klaster, ternyata banyak banget panduan-panduan itu. Ada panduan versi Kemen PPA, ada panduan versi Kemensos, ada panduan versi UNICEF, ada panduan versi WVI. Jadi dan sejumlah organisasi humanitarian yang bekerja dengan isu anak itu semua juga bikin panduan-panduan sendiri. Ternyata pada prinsipnya sebenarnya mirip ya, sama sebenarnya. Jadi apa kata Kakak Lucy tadi ya kita kembali pada apa yang bisa kita lakukan. Tapi jika ingin merujuk sebenarnya yang dikeluarkan oleh BNPB terakhir itu saya rasa bisa jadi panduan umum. Tinggal kemudian bisa di situasi digunakan sesuai konteks lokalnya masing-masing. Mau menanggapi juga? Iya, cuma mau izin Mbak Wiwi dan Kak Ella, Mbak Bulusi, Kak Cua. Tadi kan disebut kita adalah pengarsip ya Mbak Wiwi. Memang betul itu pekerjaan saya adalah calo Mbak Ella, Kak Ella dan Bulusi, calo menghubungkan yang perlu pengetahuan dan yang punya pengetahuan. Saya sendiri nggak punya, tapi eh, ada beberapa modul ya. Saya akan share di chat. Ada dua, yang satu yang dikeluarkan oleh sependek ingatan saya ini ya UNFPA bekerjasama dengan kementerian kalau kalau nggak salah ya. Nanti kita bisa pelajari bareng-bareng, dan yang satu lagi ada yang khusus untuk anak. Kalau yang tadi yang dari UNPA itu perempuan dan anak diterbitkan 2020. Kalau yang ini khusus anak itu disusun oleh teman-teman Red Ar ya kalau nggak salah, Red Ar dan juga UNICEF. Nah, saya share di chat. Ini saya sendiri juga belum mendalami, tapi bisa jadi bahan belajar kita bareng-bareng. Terima kasih Mbak Wi semuanya. Apakah ada? Oh ya, ini dari Kak Alika sebentar. Kak Alika, maaf mau bertanya, apakah ada sosialisasi atau edukasi mengenai pencegahan atau himbauan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ketika bencana? Kalau kami gini, tiap lembaga itu punya SOP, itu punya standar operasional prosedur gitu. Tiap lembaga layanan tuh dia punya gitu, dan kami biasanya mensosialisasikan itu kepada kepala-kepala desa ataupun koordinator-koordinator pengungsian gitu. Itu kalau untuk dalam rangka pencegahan juga gitu. Tapi tidak hanya pencegahan, ternyata apa yang kami SOP yang kami sharekan kepada pihak-pihak terkait pemangku kepentingan itu menjadi pegangan, sehingga ketika ada kasus yang dilaporkan ya mereka di SOP itu kan sudah ada alur-alurnya gitu, lapornya ke siapa, kemana, nomor kontaknya sudah ada, terus prosedur registrasi dan selanjutnya itu sampai penanganan kasus itu ada, dan itu yang menjadi pegangan. Jadi ketika yang melapor
Bahkan pernah ada yang melapor ke RT misalnya, mereka si Pak RT itu sudah tahu bagaimana kemana dia harus meneruskan laporan yang dia terima. Tapi itu harus kembali lagi kepada perspektif, ya, perspektif dari apa namanya koordinator-koordinator atau pemimpin-pemimpin di desa gitu ya. Mereka sudah harus diberikan edukasi dulu, mereka sudah paham dulu tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, khususnya apalagi kalau kekerasan seksual, biasanya kita harus bisa pastikan bahwa mereka punya perspektif perlindungan korban yang baik. Sama dengan Kakak Lucy, sebenarnya setiap OMS pasti sudah punya SOP penanganan ya. Dan kalau di kami sebenarnya sebelum penanganan sosialisasi dulu. Jadi di sosialisasi ini kami juga bekerja sama dengan kepala-kepala desa karena mereka yang lebih cepat penjangkauannya ke sana. Sebelum sampai ke kepala desa kami ada satu tahapan dulu internalisasi ya perlindungan perempuan dan anak. Jadi di lembaga itu ada fakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh staf dan relawan karena kami memastikan yang orang akan melakukan sosialisasi dan melakukan penanganan dia sendiri dulu udah harus punya perspektif dan udah bersikap untuk melakukan perlindungan perempuan dan anak. Jadi sehingga ketika sosialisasi itu tidak teori doang, tapi bagaimana itu berbasis tentang perspektif yang baik dan pengalaman yang dilakukan oleh para staf dan relawan. Kalau untuk penanganan teman-teman sekalian, pengalaman kami di 2018 kemarin, kita berbagi peran di sini. Kalau di Sulawesi Tengah itu, kami punya forum Gerakan Perempuan Bersatu. Ini kumpulan dari organisasi-organisasi yang bekerja untuk pendampingan terhadap perempuan dan anak. Nah, pada saat bencana terjadi, organisasi ini, karena kita sebelum bencana udah ada ya, sebelumnya. Dan kami juga punya satu jaringan lagi namanya Molibu Inklusi. Ini khusus organisasi-organisasi yang menangani kelompok rentan. Jadi dua jaringan ini kemudian kita bertemu lalu kemudian berbagi peran. Nah, seperti itu. Khusus untuk laporan dan pemantauan yang terjadi di pengungsian, karena pada saat gempa ada UNFPA datang, itu teman-teman membangun ruang ramah perempuan di wilayah-wilayah pengungsian yang besar dan bekerja sama. Jadi ada UNFPA, ada DP3A, begitu bersama-sama dengan OMS yang bekerja langsung dengan isu perempuan dan anak. Jadi sehingga ketika ada kasus itu langsung cepat tertangani, langsung dilapor ke tenda ramah perempuan. Itu setelah itu langsung dirujuk ke DP3A. Kalau dia membutuhkan penanganan psikologis langsung ke arah penanganan psikologisnya. Kalau butuh hukum dia juga bisa langsung ke Polsek dan Polres setempat. Pasca gempa di tahap kita tenda ramah perempuan itu hanya terjadi di masa tanggap darurat dan transisi pemulihan. Nah, sekarang di situasi kita yang sudah rehabilitasi dan rekonstruksi, ini kami menguatkan di Gerakan Perempuan Bersatu itu. Jadi sekarang karena ini udah terjalin ya dan kita bencana 2018 membuat kita lebih lincah begitu dan lebih cepat terkoordinasi. Terkait yang disebut oleh Mas Nasional PP itu, nah itu untuk yang yang nge-lead itu siapa ya? Apakah itu dari BNPB atau dari Kemen PPA? Karena kan terkait perlindungan anak itu yang leading fungsi koordinasinya itu kan ada di PPA itu sendiri. Nah, saya dulu mungkin. Iya, boleh silakan Kak. Pengalaman kami memang dia langsung di-lead oleh DP3A. Tapi ini juga di Panti Kakak Lucy itu karena ada UNFPA datang. Jadi juga nggak organik amat ya. Kita tahulah kendala kawan-kawan di dinas seperti apa. Jadi karena ada UNFPA datang dan bikin program tenda ramah perempuan. Tapi karena sebelumnya kami udah punya basis karena Gerakan Perempuan Bersatu sudah ada di sini sejumlah organisasi masyarakat sipil dan kita udah sering banget kerjasama dengan DP3A seperti itu. Jadi bisa lebih cepat. Nah, begitu juga pasca P2 TP2A berubah menjadi UPT PPA, yang ada di UPT PPA itu ya kawan-kawan kita juga gitu. Jadi sehingga kita lebih ringan gitu, bisa lebih lincah. Memang ada jeda si klaster-klaster ini setelah programnya UNFPA selesai, itu dia sempat mandek di awal.
Nah, tapi kemudian karena kita punya jaringan yang sudah solid, kita yang kemudian saling mengingatkan untuk ayo dilakukan terus koordinasi rapat-rapat koordinasi itu. Oke, semoga menjawab ya Bang Sangat Yosua. sangat menjawab. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Ella dan juga Kak Lucy. Kita ke sesi selanjutnya ya, karena ini waktunya tinggal sedikit lagi. Tadi sempat disinggung juga sama Kak Ella, untuk mengurangi resiko bencana, kita perlu melibatkan perempuan dan juga anak-anak untuk bisa berdaya gitu ya. Nah, ini kira-kira bagaimana sebenarnya peran perempuan dan anak ini dalam proses mitigasi, proses respon dan pemulihan pasca bencana gitu. Dari pengalaman Kak Ella dan juga dari pengalaman Ibu Lucy gitu. Kira-kira dari situ ada praktik baik apa sih yang teman-teman dapatkan yang kira-kira bisa di-sharing gitu. Silahkan. Mungkin dari Ibu Lucy dulu mungkin. Kami kalau Maluku itu karena memang kami harus bisa survive sendiri. Gerakan perempuan juga tidak sekuat di tempat lain ya. Kalau di era tadi saya kagum sekali kawan-kawan perempuan di Sulteng bisa bisa mengorganisir diri dengan begitu baik. Kami di sini tidak begitu kuat. Kami di Maluku tidak begitu kuat dan pasca konflik dulu bahkan pada saat konflik gitu sempat terbentuk koalisi perempuan Maluku, tapi juga hanya bertahan beberapa waktu. Setelah advokasi ke Jakarta, konflik Maluku bisa selesai dan koalisi itu pun selesai. Gitu. Baru-baru inilah kami mulai mulai saling panggil lagi dan dengan kerja-kerja layanan terhadap korban kekerasan ya, dengan perempuan dan anak dalam dalam kasus kekerasan berbasis gender, kami saling menguatkan gitu. Mungkin karena kerapuhan gerakan di Maluku ya, UNFPI waktu itu masuk hanya bagi-bagi bantuan rompi apa segala macam itu dan selesai, tidak bisa kemudian menjadi memfasilitasi kami untuk bisa berkonsolidasi dengan baik CSO dan pemerintah dan kemudian bergerak dalam dalam ini mekanisme klaster-klaster yang sudah ada seterusnya kayak gitu. Jadi kami terus berbenah gitu, gerakan perempuan di Maluku terus berbenah. Belakangan ini juga dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan, terutama kasus-kasus kekerasan seksual, kami semakin kesini semakin menyadari bahwa memang saling menguatkan itu penting. Dan karena Ambon ya sama dengan Palu mungkin ya, begitu terjadi gempa yang besar baru kita jadi tahu bahwa oh kita ini tinggal hidup ternyata di daerah yang rawan rawan gempa, di jalur-jalur gempa. Ketika mereka para pakar itu menjelaskan kepada kami melalui siaran-siaran TV, podcast dan macam-macam, itu baru kita tersadar bahwa kita ini ada hidup di atas kerawanan gempa yang cukup tidak bisa dianggap main-main. Dan di situ juga baru kita sadar bahwa kita harus bisa juga membangun kebudayaan yang menghadapi kerawanan gempa ini, kerawanan bencana alam ini gitu. Selain bencana-bencana sosial yang masih terus menjadi kerawanan dan kalau untuk konflik sosial bencana sosial itu ada kawan-kawan aman dan lainnya yang dari Jakarta yang ikut mendukung kami dalam mengkonsolidasikan diri gitu. Jadi itu mungkin kalau Maluku kami masih terus berusaha untuk bisa mengkonsolidasikan diri dengan yang lebih baik itu karena ya susah, orang Maluku ya masih harus terus berjuang gitu. Itu mungkin ya yang bisa saya bagikan kan. Baik, terima kasih Kak Lucy. Saya senang sekali semangatnya ya. Jadi kayak harus terus berjuang ya, tidak berhenti untuk menjalankan gerakan-gerakan ini. Iya, saya tambahkan boleh Kak. Bahkan ketika menghadapi COVID, saya kan saya kenal dengan Pujino Center, dengan Mas Hendra dan kawan-kawan juga kan ketika konflik, lalu kemudian ada sejajar
ya. Lalu kita mulai bergabung di situ, dan baru disitulah saya belajar gitu tentang mekanisme-mekanisme penanggulangan bencana yang sebetulnya sudah ada, sudah sudah diatur dengan ya cukup baik lah gitu oleh BNPB, oleh macam-macam organisasi dan kelembagaan yang sudah ada. Tapi untuk mengajak kawan-kawan kawan-kawan aktivis gitu ya, untuk ayo kita, ini penting loh karena kita hidup di daerah rawan bencana, kita harus bisa juga belajar tentang ini, itu pun tidak mudah. Jadi ya kami terus berproses, betul, kita semangat kami terus hidup. Baik, terima kasih sudah terus menghidupkan semangat itu Kak Lucy. Luar biasa. Saya terharu banget ya. Saya mungkin lanjut ke Kak Ella dulu ya, Kak. Kak Ella, silahkan Kak. Sebelum saya merespon pertanyaan tadi, saya boleh menyemangati dulu Kakak Lucy enggak? Silahkan Jadi, Kak. Kakak, konteks kami itu Palu dan Poso jauh beda. Jadi distrust itu tidak terjadi di Palu, tapi distrust terjadi di Poso. Saya rasa dampak konflik juga membuat situasi OMS itu berbeda, responnya ya. Jadi situasi kami yang kalau yang saya ceritakan tadi ada konsolidasi organisasi-organisasi itu di Gerakan Perempuan Bersatu, itu konteksnya Palu Kak, bukan Poso. Di Poso kami lebih sulit. Mungkin akan mirip dengan Ambon. Ini yang saya bilang tadi, dampak konflik itu dia panjang ininya. Distrust itu juga di antara organisasi masyarakat sipil terjadi karena berbagai program respon terhadap konflik yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ada tumbuh rasa curiga yang tinggi, prasangka yang tinggi, itu karena apa? Program-program dukungan kemanusiaan banyak banget dikorupsi. Nah, jadi hal-hal ini yang dan korupsi itu telanjang mata ya, kita lihat, jadi sehingga orang sulit untuk percaya satu sama lain. Di sisi yang lain ancaman terus datang karena situasinya tidak aman, jadi distrustnya terus ada seperti itu. Jadi saya mau bilang ke Kak Lucy, jangan terlalu berkecil hati. Situasi kita sama sesungguhnya karena kami di Poso juga saya, karena kami bukan hanya dari Palu tapi juga di Poso, dan organisasi saya juga berangkat dari situasi Poso gitu. Itu juga tantangan untuk membangun konsolidasi masyarakat sipil agar tumbuh saling percaya dan bekerja bersama-sama, itu juga luar biasa tantangannya. Begitu. Nah, tadi kalau pertanyaan kawan bagaimana dari Wiwi tadi. Kalau gitu gimana ya praktik meningkatkan kapasitas perempuan dan anak ini, peran-peran perempuan dan anak agar dia lebih kuat dalam situasi bencana. Kami menyadari betul karena rumus resiko itu kan ancaman kali kerentanan bagi kapasitas ya. Jadi kalau kita mau resikonya rendah, kapasitasnya harus ditinggikan begitu agar kerentanan dan ancamannya bisa ditangani. Nah, karena itu pertama bagi kami perempuan ini kan dia jangkar di keluarga. Jadi dia sebagai individu yang betul-betul menjaga ketahanan keluarga itu. Karenanya, kenapa perempuan harus lebih cepat ditangani di sesi awal ketika bencana terjadi? Karena sesungguhnya perempuan jauh lebih sigap daripada laki-laki. Itu pengalaman kami ya. Dalam situasi bencana, perempuan jauh lebih sigap daripada laki-laki, jauh lebih cepat pulih dari trauma daripada laki-laki. Laki-laki, pengalaman kami, laki-laki di sini masih belum tahu mau ngapain. Itu 6 bulan pasca gempa. Belum tahu mau bikin apa gitu. Tapi perempuan dengan cepat masih ada sisa beras, masih ada bantuan bahkan yang datang Indomie, bagaimana ini dikreasikan jadi jualan begitu supaya ada uang. Nah, itu kerja-kerja perempuan. Dan kerja-kerja perempuan juga memastikan anak-anak itu dia aman. Jadi itu justru temuan kami, bukan kerja utama laki-laki. Bahkan laki-laki harus diurus oleh perempuan di rumahnya ketika bencana terjadi. Di situasi konflik sama, itu juga terjadi. Jadi ketika laki-laki sibuk bikin pasukan, perempuan itu sibuk membuka jalur komunikasi agar transaksi jual beli terjadi, agar orang ada makanan ya, dan seperti itu. Karenanya mengapa waktu kami melakukan program livelihood itu khusus perempuan.
yang disasar lebih dulu. Di samping juga ada banyak perempuan kepala keluarga ya yang dia tidak punya suami lagi. Nah, tapi dalam problemnya tidak mudah juga sesungguhnya, Wi. Jadi ketika kita mendukung perempuan, perempuan juga ternyata ketika diberdayakan menjadi ancaman bagi suaminya. Ya, kita tahu ada ya di situasi laki-laki dengan apa hormonnya ingin melindungi tapi kemudian dia tidak punya kesempatan, ada banyak juga perempuan-perempuan yang sudah apa didukung gitu ambil peran, dilihat sebagai suami sebagai ancaman, posisinya diambil begitu ya, dan lain-lain. Jadi pun tidak aman ketika perempuan berusaha di rumah kalau laki-lakinya tidak diajak. Maka di program yang kami lakukan adalah kami ngajak ngobrol suami-suaminya, tapi kami juga melatih ibu-ibu yang ada di kelas itu bagaimana strategi bicara dengan suami. Itu di kelas pertama. Jadi apa sebelum bicara manajemen bisnis, itu yang kelas pertama adalah kelas komunikasi. Jadi mengkomunikasikan situasi yang ada di keluarga dan bagaimana teknik bicara dengan suami, bicara dengan orang tua, bicara dengan anak, karena perempuan multitasking ya. Jadi dia bisa. Jadi kalau mau selamat usaha ini, nah suami juga harus diajak bekerja sama. Maka di kelas-kelas kami tidak jarang para suami-suami itu hadir, kemudian saya datang menggantikan istri saya karena istri saya lagi sakit atau istri saya lagi apa kondangan begitu. Jadi yang hadir tuh suaminya dengan sadar untuk datang dan kami membuka peluang-peluang itu dengan mereka. Nah, situasi ini perempuan hanya bisa aman kalau di keluarganya dia aman ya. Kalau di keluarganya dia tidak tertangani, dia terancam, maka mustahil semua teori-teori tadi itu yang ada. Karena itu penguatan perempuan dia harus ke dirinya dan bagaimana dia punya posisi di dalam keluarga. Lalu anak. Di anak ini kami juga menaruh perhatian penuh. Anak saya juga mengalami korban tsunami pada saat itu. Yang kami siapkan adalah bagaimana anak-anak berani bercerita. Hari Anak yang kemarin tahun ini itu kami membuat perayaan Hari Anak itu dalam situasi bencana ya. Jadi kami mengajak anak-anak untuk berani cerita apa yang kamu alami waktu gempa, bagaimana kamu selamat, bagaimana kamu lari, bagaimana yang lari dari tsunami, yang lari dari likuifaksi, yang aman. Jadi mereka bercerita karena hanya dengan cerita inilah, kalau cerita ini turun temurun diceritakan, yang anak-anak yang akan lahir di masa depan, ketika mungkin tsunami ini akan datang, ada yang teori bilang 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi atau juga bilang 50 tahun lagi. Tapi kalau tuturan ini terus apa dikisahkan, maka orang akan punya early warning system secara mandiri ya, karena dia pernah tahu ada cerita itu. Nah, yang berikutnya cerita-cerita anak ini juga kami dokumentasikan, bikin video-video pendek, video-video testimoni anak. Selain juga ada yang dituliskan, ada gambar yang bercerita, tapi juga ada video bagaimana anak bercerita tentang apa situasinya menghadapi gempa. Hal yang lain kami belajar pada anak. Jadi bukan hanya memberikan ruang anak bercerita, tapi kami belajar apakah anak-anak punya pengetahuan tentang bencana. Dan ternyata pengalaman kami, anak-anak punya banyak pengetahuan. Dengan teknologi informasi hari ini, mereka tuh searchingnya luar biasa, lebih hebat dari kita bahkan. Dia bisa bikin pemetaan begitu. Oh, gempa yang terjadi di Amerika, di Jepang, di mana itu ternyata mereka bisa dan punya. Dan dari sini saya rasa apa anak-anak adalah pemilik masa depan ya. Kalau sedari dini kita memberikan ruang dan membiasakan bahwa bicara tentang bencana itu hal yang harus kita budayakan. Karena dengan membudaya kita bersiap menghadapi situasinya, bukan hal yang tabu. Karena di zaman saya anak-anak itu jangan bicara-bicara gempa. Itu seakan-akan tula begitu. Kalau kita bicarakan nanti dia akan datang. Gitu. Jadi ini apa pola belajar juga yang harus diubah, saya rasa. Baik, kita akan selalu berhadapan dengan bencana ya. Secanggih apapun kita diperlengkapkan dalam hidup ini ya dengan fasilitas secanggih apapun, ya bencana itu seperti sebuah keniscayaan yang sulit kita kita hindari gitu. Manapun akan selalu ada dan apalagi zaman zaman sekarang ini canggih, orang pun punya punya segala macam cara ya untuk menyusahkan orang lain ya dengan bahasa sederhana bisa kita bilang seperti itu.
maka perempuan dan anak itu akan selalu berhadapan dengan risiko, dengan tantangan, dengan apa namanya, dengan ancaman. Baik, terima kasih Kak Lucy closing statement-nya. Kak Ella, silahkan. Menguatkan kapasitas perempuan dan anak di situasi normal itu akan mengurangi dampak kekerasan maupun dampak kerusakan terhadap perempuan dan anak di situasi bencana. Jadi saya percaya kapasitas yang kuat, yang meningkat, dan kalau kita bicara kapasitas itu pasti seluruh perangkatnya akan tersedia, termasuk sistem rujukan, termasuk anggaran, ya, program. Kalau itu dibuat di situasi normal dan sudah tersedia, itu akan mengurangi risiko terjadinya dampak pada perempuan dan anak mengalami kekerasan di situasi bencana. Jadi kita jangan kemudian pemadam kebakaran, bencana sudah terjadi, baru kemudian dipikirkan ini bagaimana cara menangani. Di situasi normal lah kemudian semua itu dipersiapkan sebelum bencananya datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ella. Oke, rekan-rekan Lokadaya sekalian, perempuan dan anak dalam kebencanaan punya kerentanan yang tinggi ya terhadap kekerasan baik verbal, fisik maupun kekerasan seksual. Untuk itu penting untuk kita memulai melakukan kerja-kerja mitigasi, kerja-kerja penguatan pada komunitas-komunitas kita agar ketika nanti bencana datang, kita sudah siap secara mental dan secara fisik untuk menghadapinya, seperti itu. Salam hormat untuk Kak Lucy dan juga Kak Ella yang sudah berkenan untuk hadir menjadi narasumber kita sore hari ini. Tetap bekerja dengan semangat gitu ya, semangat semua teman-teman. Saya senang dan bangga sekali karena apapun tantangannya, semangatnya tidak pernah padam. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Panji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Teman-teman boleh dong saya minta emotnya untuk tepuk tangannya yang luar biasa untuk para narasumber ini di emoticon reaction-nya, boleh? Gitu kan? Iya. Luar biasa. Teman-teman, silakan. Oke, mungkin bisa dinyalakan. Ya, baik. Yuk, Mas Hendra, mungkin sudah saja. Saya lihat sudah beberapa ini masih sudah menyalakan. Iya. Ini ada sedikit pantun bersama duduk di sesi Zoom mendengarkan Kak Ella dan Kak Lucy. Puluhan menit berlalu tanpa terasa. Moga sesi Lokadaya ini memberi makna. Iya. Terima kasih. Teman-teman, jangan lupa mengisi form feedback yang sudah dikirimkan di kolom chat dari admin tadi. Mohon feedbacknya agar sesi-sesi Lokadaya ini bisa semakin meningkat dan juga tentunya topik-topik yang disampaikan bisa semakin memenuhi rasa ingin tahu dan pembelajaran. Dan Kak Ella sama Kak Lucy, saya berharap tadi saya agak terharu mendengar Kak Lucy merasa agak sedikit butuh support gitu. Mungkin bisa saling mempererat, gini juga membangun network ya. Tadi Kak Ella juga sampaikan, bisa setelah sesi ini mungkin bisa berdiskusi lebih panjang, begitu pula dengan teman-teman untuk akhirnya terjadi penguatan di dalam upaya-upaya pengurangan kekerasan. Ataupun kalau bisa dihilangkan, ya akan lebih baik perlindungan perempuan dan anak-anak di Indonesia ini agar Indonesia bisa menjadi negara dengan generasi emas dan anak-anaknya memiliki ruang dan waktu yang lebih bermakna. Saya akhiri dengan pantun kembali ya teman-teman. Ini jadi suka pantun gara-gara Kak Wiwi. Ternak si ikan teri. Cakep. Teri diternak dalam kolam. Cakep. Karena telah sampai di penghujung hari, ku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berakhir pekan untuk kita semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Ella.